Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Udara sore di Terminal Indramayu terasa lengket oleh debu dan panas yang menggigit. Bus yang ditumpangi Rina dan Dimas baru saja berhenti dan derum mesinnya masih terdengar. Ketika mereka turun membawa 2 koper besar yang sudah lusuh. Rina memandang ke sekitar, deretan warung kecil, suara klakson, becak motor, dengan aroma gorengan yang bercampur dengan bau solar, membuat hatinya terasa campur aduk. Dimas menatap istrinya dengan senyum lelah. Ya sudah Rin, sampai juga kita di rumah, katanya sambil memanggul koper. Rina mengangguk pelan, namun di matanya tersimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tunggu dulu Mas, kamu yakin ibu gak keberatan kita pulang? Dimas tertawa kecil, mencoba menenangkan. Dia tuh ibuku Rin, gak mungkin dia nolak anaknya sendiri. Namun dalam hatinya sendiri, Dimas, ia pun sepenuhnya tak yakin. Sudah hampir 2 tahun mereka tak pulang. Sejak usaha mebel mereka di Jakarta bangkrut, Dimas merasa malu pada ibunya, Bu Sarni, seorang janda yang keras dan terkenal tegas di kampung. Rumah Bu Sarni berdiri di pinggir sawah, agak jauh dari jalan utama. Saat mereka tiba, senja sudah turun. Warna oranye menyala di langit barat membuat siluet pohon kelapa tampak panjang di tanah. Pintu rumah terbuka separuh dan dari dalam terdengar suara sendok beradu dengan piring. Assalamualaikum, seru Dimas pelan. Tak lama sosok perempuan setengah baya muncul dari balik tirai dapur. Wajahnya tirus, keriput di sekitar mata, dan sorot matanya tajam. Waalaikumsalam. Oh, jadi kamu balik juga akhirnya, ucapnya datar. Rina menunduk sopan. Iya Bu, kami pulang dulu buat sementara, mau nyari kerja lagi di sini. Bu Sarni memandangi menantunya dari ujung kepala sampai kaki, lalu menatap Dimas. Dulu waktu di Jakarta, kamu jarang nelpon. Sekarang udah jatuh, baru ingat kampung ya, katanya dengan nada yang membuat udara di antara mereka jadi berat. Dimas mencoba tersenyum. Maaf Bu, saya khilaf. Saya cuma mau mulai dari awal lagi. Bu Sarni berjalan ke arah mereka, membuka pintu lebih lebar. Masuk aja, rumah ini masih rumah kamu. Tapi jangan harap hidup di sini seenaknya. Saya nggak suka orang malas. Rina menatap suaminya sekilas, lalu melangkah masuk. Aroma tanah lembab bercampur dupa samar tercium dari ruang tengah. Di dinding tergantung foto almarhum suami Bu Sarni, dan di meja kecil tampak sesaji kecil berisi bunga 7 rupa. Bu, ini koper kami taruh di kamar belakang aja ya, tanya Rina hati-hati. Taruh di mana aja terserah, tapi jangan ubah posisi barang-barang di kamar depan. Ada yang gak boleh diganggu, jawab Bu Sarni cepat. Suaranya seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dijelaskan. Rina mengangguk, ia tak berani bertanya lebih jauh. Malam mulai turun. Setelah makan sederhana bersama, Dimas duduk di beranda sambil menyalakan rokok. Rina menyusul dengan secangkir teh hangat. Di kejauhan suara jangkrik bersautan. Mas. Suara Rina pecah di keheningan. Tadi waktu makan, tatapan ibu kayak marah. Apa dia benci sama aku ya? Dimas menggeleng. Enggak Rin, ibu cuma ya begitu emang orangnya. Dia keras, tapi hatinya baik kok. Rina menatap gelap di luar sana. Aku cuma takut
tadi pas aku ke kamar mandi, aku lihat ada mangkok kecil isi bunga sama rambut. Letaknya di bawah jendela, di dapur. Dimas tertawa pelan. Itu paling buat tolak bala. Ibu kan percaya hal-hal begitu. Rina diam, tapi entah kenapa hawa rumah itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Tak lama Bu Sarni muncul di beranda membawa selimut. Kamu berdua tidurnya di kamar tengah aja. Kamar belakang udah lama gak dipakai. Baik Bu, jawab Rina sopan. Sebelum kembali ke dalam, Bu Sarni menatap Rina lama. Tatapannya sangat tajam dan tak bersahabat. Rina, ujarnya pelan namun tajam. Kamu di rumah saya, jangan besar kepala. Di kampung ini, orang yang terlalu tinggi hati cepat kena batunya. Rina menunduk. Saya paham, Bu. Bagus, ingat ya, orang yang datang dengan niat bersih akan diterima di tanah ini. Tapi kalau sombong, tanah Indramayu nggak bakal diam. Ucapnya menggantung, lalu ia masuk ke kamarnya. Rina menatap Dimas yang terlihat kikuk. Mas, kenapa ibu bilang gitu? Dimas menghela nafas. Dia cuma ngomong aja, Rin. Jangan dimasukin ke hati. Namun malam itu saat mereka sudah terbaring, Rina tak bisa tidur. Suara angin yang menerpa genteng terdengar seperti langkah kaki. Dari luar kamar terdengar sesuatu berderit pelan, seperti ada yang menggeser kursi. Mas, Rina mengguncang pelan bahu suaminya. Kamu dengar enggak? Dimas membuka mata setengah sadar. Ada yang jalan di luar. Dimas bangun terduduk. Suara itu berhenti seketika, diganti oleh bunyi dedaunan kering yang bergesek. Mungkin tikus, Rin. Udah tidur aja ah, katanya setengah malas. Rina mencoba menenangkan diri, tapi baru saja matanya terpejam. Terdengar suara lembut seperti bisikan dari arah jendela. Rina menahan nafas. Ia menatap ke arah sumber suara. Jendela kamar yang setengah terbuka, tirainya bergerak pelan meski angin di luar nyaris tak ada. Mas, itu bukan tikus, bisiknya dengan suara bergetar. Namun saat ia menatap lebih lama, sosok bayangan samar melintas di luar. Bentuknya mirip perempuan berambut panjang, hanya tampak sekilas sebelum menghilang di balik pohon pisang. Rina memeluk Dimas erat. Aku takut, Mas. Dimas memegang tangannya. Udah, besok pagi kita bicara sama ibu ya. Jangan pikir yang aneh-aneh dulu. Rina mengangguk pelan, tapi dalam hatinya muncul firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ketika dini hari menjelang, Rina sempat terbangun lagi karena mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal tidak ada bunga di kamar itu. Dari luar terdengar suara lembut seperti perempuan tua yang sedang menggumamkan doa dalam bahasa yang tak ia kenali. Rina menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu terus terdengar sampai azan subuh menggema dari kejauhan. Pagi harinya, saat ia keluar untuk mencuci muka, Rina melihat sesuatu di halaman. Setangkai melati segar tergeletak di tangga depan, basah oleh embun. Ia memungutnya dan di bawah bunga itu ada tulisan kecil di kertas kuning. Yang datang dari luar harus tahu diri. Jantung Rina berdetak keras. Ia menatap ke arah dapur dan di sana dari balik tirai tampak mata Bu Sarni mengawasinya. Dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Hari pertama di rumah mertua baru saja dimulai. Dan Rina tahu sesuatu di tempat itu tidak menyambutnya dengan baik. Hari kedua di rumah mertua berjalan dengan hening yang menekan. Sejak pagi Rina membantu Bu Sarni di dapur, tapi setiap gerakannya seolah selalu salah di mata sang mertua. Saat Rina memotong bawang terlalu besar, Bu Sarni mendengus. Potonganmu kayak orang gak bisa masak. Di Jakarta sibuk apa aja sih? Sampai masak aja gak bisa. Rina menunduk, menahan diri,
agar tidak menjawab. Maaf Bu, saya kurang terbiasa masak di dapur kayu, jadi agak lambat. Alasan, saut Bu Sarni singkat. Perempuan itu harus tangkas, jangan cuma bisa dandan dan ngikutin laki-laki. Dimas yang sedang menjemur pakaian mendengar dari luar, tapi pura-pura tidak tahu. Dia tahu betul ibunya keras kepala dan membantah hanya akan memperkeruh keadaan. Siang itu matahari terasa menyengat. Rumah tua itu menyimpan hawa lembab yang aneh. Saat Rina menyapu ruang tamu, ia melihat ada retakan kecil di sudut lantai. Dan di sana tampak seperti bekas arang yang disusun melingkar. Ia jongkok mencoba membersihkan. Tapi ketika ujung sapu menyentuh arang itu, hawa dingin tiba-tiba menyerap dari ujung jari sampai ke tengkuk. Rina terlonjak menjatuhkan sapu. Aduh, Dimas yang baru masuk langsung menghampiri. Kenapa, Rin? Gak tahu, Mas. Tadi aku nyapu bagian sini, tapi rasanya dingin banget. Kayak kesetrum dingin. Dimas menatap lantai yang ditunjuk Rina. Cuma arang, Rin. Jangan mikir aneh-aneh. Ibu suka bakar dupa di sini. Mungkin sisa-sisanya. Rina mengangguk ragu, tapi dalam hati ia yakin arang itu bukan bekas dupa biasa. Bentuknya terlalu rapi, seolah memang disusun dengan maksud tertentu. Menjelang sore Bu Sarni duduk di beranda sambil menumbuk rempah. Rina keluar membawa teh hangat. Ini Bu, saya buatkan teh. Bu Sarni tidak langsung menjawab, matanya lurus ke arah sawah di kejauhan. Kamu tahu Rina, di kampung ini orang gak bisa sembarangan bicara. Kalau udah salah langkah, tanah bisa marah. Rina meletakkan cangkir dengan hati-hati. Maksud ibu, tanah ini punya penjaga. Kalau kamu gak menghormati yang sudah tinggal di sini lebih dulu, mereka bisa membuat kamu gak betah. Rina berusaha tersenyum. Saya akan jaga sikap, Bu. Bagus. Nada suaranya tegas, tapi di balik kata itu ada sesuatu yang dingin. Seolah peringatan. Malam pun tiba. Setelah makan, Dimas tertidur cepat karena lelah bekerja di sawah milik tetangga. Rina membereskan piring dan masuk ke kamar. Lampu redup dari bolam tua memantulkan bayangan bergerak di dinding. Ia berbaring di sebelah Dimas, namun matanya sulit terpejam. Dari langit-langit terdengar suara kecil seperti langkah kaki, pelan tapi jelas. Rina menegakkan tubuh. Ia menatap langit-langit, tapi tak ada yang terlihat. Ia mengguncang bahu suaminya. Mas, kamu dengar gak? Dimas membuka mata setengah sadar. Apaan sih, Rin? Dengar tuh, kayak ada yang jalan di atas. Dimas diam sebentar, lalu menghela nafas. Palingan kucing, Rin. Udah tidur aja, kamu kecapean. Mas, aku yakin itu bukan kucing. Namun Dimas sudah memejamkan mata lagi. Rina memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seretan di atap. Rina menggigit bibir. Ia tak berani menatap ke arah jendela yang sedikit terbuka. Tirai bergerak pelan, padahal angin di luar nyaris tak terasa. Tiba-tiba terdengar suara lirih, samar tapi jelas. Seketika jantungnya berdegup keras. Rina menatap ke sekitar kamar. Mas. Dimas tidak bergerak. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah luar jendela. Rina, keluar. Aku tunggu di belakang rumah. Rina menutup telinga, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Hanya bisa menarik selimut sampai ke dagu. Suara itu hilang perlahan, digantikan bunyi cangkrik. Rina mencoba memejamkan mata, namun rasa takut membuatnya terjaga hingga lewat tengah malam. Sekitar dini hari, dia mendengar langkah kaki di luar kamar, pelan teratur. Seolah seseorang berjalan bolak-balik di depan pintu. Lantai kayu berderit
setiap kali langkah itu berhenti, Rina menatap pintu kamar. Dari celah bawah pintu tampak bayangan kaki. 2 telapak kaki tanpa alas berhenti tepat di depan kamarnya. Ia menahan nafas, tubuhnya kaku. Langkah itu diam cukup lama, lalu perlahan bergerak pergi. Ketika fajar mulai menyingsing, Rina akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi aneh. Ia melihat seseorang berdiri di halaman belakang. Perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kebaya lusuh, memanggil namanya sambil menabur bunga di tanah basah. Pagi datang dengan udara lembab dan sunyi. Dimas sudah keluar membantu tetangga menimba air. Rina menyiapkan sarapan sendirian. Saat membuka pintu belakang untuk mengambil air, ia terkejut melihat sesuatu di tanah. Seekor ayam hitam berdiri mati membeku. Matanya melotot dan di paruhnya terselip bunga melati busuk. Di sekitar tubuhnya ada jejak kaki kecil yang entah berasal dari hewan atau manusia. Rina mundur selangkah, hampir menjerit. Astaga! Bu Sarni datang dari dapur membawa sapu lidi. Kenapa ribut pagi-pagi sih? Bu, itu ayam mati di sini, Bu. Ada bunganya. Bu Sarni menatap sejenak, lalu mengangkat bahu. Namanya juga kampung. Ayam mati itu biasa aja. Buang aja ke kebun. Tapi Bu, ini aneh, Bu. Bunganya kayak ditaruh orang. Bu Sarni menatapnya tajam. Rina, kamu jangan sok tahu. Di rumah ini banyak hal yang gak perlu kamu pertanyakan. Lakuin aja yang disuruh. Nada suaranya membuat bulu kuduk Rina meremah. Ia menunduk. Baik, Bu. Bu Sarni membuang ayam itu ke belakang rumah tanpa ekspresi, seolah hal itu sudah biasa. Setelah ia masuk tanpa sepatah kata, sepeninggalnya Rina memandang halaman belakang. Ia merasa diperhatikan dari balik pohon pisang di ujung pagar. Bayangan gelap melintas cepat membuat dadanya sesak. Siang itu Dimas pulang dan Rina menceritakan semuanya. Mas, tadi pagi ada ayam mati, tapi di mulutnya ada bunga melati busuk. Aku takut, Mas. Dimas memegang tangannya lembut. Jangan takut, Rin. Ibu mungkin punya kebiasaan yang gak kita ngerti. Tapi gak usah langsung mikir mistis. Rina menatap wajah suaminya, mencoba percaya. Tapi dalam hatinya, firasat buruk itu tumbuh makin kuat. Malam kemarin bukan mimpi, yakin ada sesuatu yang datang memanggil namanya. Dan malam ini entah kenapa, ia merasa sosok itu akan kembali. Pagi itu langit Indramayu mendung, udara terasa lembab dan suara ayam jantan bersaut-sautan dari kejauhan. Rina duduk di teras rumah sambil menatap tanah becek di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Sejak kejadian ayam hitam itu, hatinya tak tenang. Dimas sudah berangkat membantu temannya di bengkel dekat pasar. Bu Sarni juga pergi ke rumah tetangga dengan alasan arisan. Begitu rumah sepi, Rina memutuskan pergi ke rumah Bu Rukiah. Tetangga tua yang terkenal suka memberi jamu dan tahu banyak hal tentang kampung itu. Saat Rina datang, Bu Rukiah sedang menjemur daun sirih di depan rumah. Loh, Rina, tumben loh, pagi-pagi udah main ke sini. Sapanya ramah. Rina tersenyum tipis. Saya mau tanya sesuatu, Bu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Wah, ngomongnya serius amat. Ada apa, Nak? Rina menunduk, suaranya pelan. Di rumah sejak saya datang banyak hal aneh, Bu. Ada suara langkah malam-malam, bisikan dari luar jendela. Terus kemarin ada ayam hitam mati di dapur. Mulutnya ada bunga melati busuk. Bu Rukiah spontan berhenti menjemur. Astagfirullah, kamu yakin itu bunga melati? Rina mengangguk. Iya, Bu. Wajah Bu Rukiah berubah. Ia menatap ke arah rumah Bu Sarni di kejauhan.
Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Bisa jadi itu tanda ada yang kirim sesuatu di kampung sini. Ayam hitam sama bunga melati itu lambang penolak rezeki. Biasanya dikirim karena iri hati. Rina menelan ludah. Tapi siapa yang bakal iri sama saya, Bu? Saya aja nggak punya apa-apa. Bu Rukia diam sejenak lalu berbisik. Kadang yang iri bukan orang jauh, Nak, tapi justru yang serumah. Rini tercekat, kata-kata itu menusuk jantungnya. Maksud ibu? Bu Rukia tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, kalau kamu mau tahu kebenarannya, ada satu orang yang bisa bantu. Tapi orang itu nggak sembarangan. Namanya Mbah Karta. Rumahnya di pinggir sawah dekat pohon randu tua. Dia bisa lihat siapa yang ngirim sesuatu lewat tanda-tanda. Rina ragu sejenak, tapi rasa takutnya lebih besar daripada logika. Ia memutuskan pergi ke rumah Mbah Karta yang berada agak jauh dari pemukiman, dikelilingi tanaman pisang dan pohon bambu. Suasana sunyi, hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Saat Rina melangkah masuk ke pekarangan, seekor kucing hitam menatapnya dari atas pagar. Matanya bersinar aneh. Rina menelan ludah. Permisi, Mbak Karta. Dari dalam terdengar suara serak. Masuk saja, Nak. Aku udah tahu kamu mau datang. Rina melangkah pelan ke dalam rumah. Di dalam ruangan itu penuh aroma dupa dan kayu terbakar. Seorang lelaki tua duduk bersila di lantai, mengenakan kain hitam dengan sorban lusuh di kepalanya. Mbak Karta menatap Rina tanpa berkedip. Dari mana kamu? Dari rumah Bu Sarni, Mbah. Saya menantunya. Jawab Rina gugup. Mbak Karta terdiam. Sarni, perempuan kuat itu. Dulu waktu muda sering datang ke sini minta tolong soal usaha dan rumah tangga. Sudah lama dia nggak kelihatan. Rina merasa dadanya sesak. Saya takut, Mbah. Di rumah banyak kejadian aneh. Saya cuma pengen tahu siapa yang ngirim gangguan itu. Mbak Karta mengangguk pelan, lalu mengeluarkan mangkok kecil berisi air bening, menaburkan bunga 7 rupa dan meneteskan minyak wangi di dalamnya. Setelah itu ia membisikkan sesuatu. Air dalam mangkok bergerak ringan dan perlahan muncul bayangan samar di permukaannya. Lihat baik-baik, Nak. Rina menatap. Di dalam air itu tampak bayangan rumah yang ia kenal, rumah Bu Sarni. Tapi di halaman belakang ia melihat sosok perempuan tengah malam memakai kebaya, menaburkan bunga di tanah basah, persis seperti sosok dalam mimpinya. Rina menahan nafas. Itu ibu, Mbah. Mbak Karta menghela nafas berat. Yang kirim ini darahnya masih satu rumah sama kamu. Tapi aku gak bisa nyebut nama. Hanya kamu yang tahu siapa yang menyimpan dendam. Air di mangkok mendadak berubah menjadi hitam pekat. Aroma bunga mendadak busuk. Rina terlonjak mundur. Mbah, itu apa artinya, Mbah? Artinya kiriman ini sudah menempel, bukan cuma di rumah, tapi di tubuhmu. Kalau nggak segera diangkat, kamu bakal lemah, susah tidur, dan rezekimu tertutup. Rina menunduk, air matanya jatuh. Tolong saya, Mbah, saya cuma mau hidup tenang. Saya nggak pernah jahat sama siapapun. Mbak Karta menatapnya. Aku bisa bantu, tapi dengan syarat kamu harus kuat. Jangan membenci balik, karena kalau kamu ikut dendam, kutukan ini gak bakal berhenti. Rina mengangguk cepat. Saya janji, Mbah, saya cuma mau semuanya berakhir. Mbak Karta mengeluarkan sehelai daun kelor kecil, bertuliskan huruf Jawa kuno. Ini jimat penolak kiriman, letakkan di bawah bantalmu malam nanti. Tapi ingat, kalau malam angin berputar dari barat ke timur, jangan keluar kamar. Apapun yang kamu dengar, abaikan. Rina menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mbah, saya akan lakukan. Saat ia hendak pergi, Mbak Karta memanggil pelan. Rina.
Rina berhenti dan menoleh. Kalau nanti kau mencium pung melati, tapi tanpa bunga, artinya si pengirim mulai tahu kamu sadar. Dia akan kirim lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah tunjukkan rasa takut, meski nyawa taruhannya. Rina menelan ludah. Baik mbah. Ia berjalan cepat meninggalkan rumah itu. Saat melintasi pematang sawah, angin berembus pelan membawa aroma melati yang samar. Rina menoleh dan di kejauhan ia melihat siluet perempuan berdiri di tepi sawah. Memandangnya dengan senyum aneh di wajah. Hatinya berdegup keras, tapi ia tetap berjalan. Ia tak ingin menoleh lagi. Begitu sampai di rumah, Bu Sarni sudah duduk di beranda. Pandangannya tajam, suaranya datar tapi menusuk. Dari mana kamu, Rina? Pulang sore-sore. Rina berusaha tersenyum. Dari rumah, Bu Rukiah, Bu, bantu jemur daun. Bu Sarni menatapnya lama, seolah tahu ia berbohong. Kamu hati-hati ya. Di kampung ini gak semua orang niatnya baik. Kadang senyum manis itu cuma topeng. Rina terdiam, ia menunduk mencium samar aroma melati yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Dalam hati ia sadar, perang yang tak terlihat baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras. Suara air menimpa atap rumah tua membuat Rina sulit tidur. Ia memeluk bantal sambil menatap langit-langit, mengingat pesan Mbah Karta. Kalau angin berputar dari barat ke timur, jangan keluar kamar. Sejak sore tadi angin memang terasa aneh, berputar, berdesir pelan, tapi dinginnya menembus kulit. Rina mencoba memejamkan mata, namun di tengah suara hujan, samar-samar ia mendengar langkah pelan di luar kamar. Seperti seseorang berjalan di tanah basah. Rina menahan nafas, dia mengguncang bahu suaminya. Mas, bangun mas. Dimas hanya bergumam setengah sadar. Kenapa lagi sih Rin? Ada yang jalan di luar mas. Paling ibu. Jangan parno ah. Rina terdiam, tapi langkah itu tak berhenti. Malah terdengar lebih dekat. Lalu disusul suara berderit dari jendela kamar. Seperti ada sesuatu yang menyentuh kaca dari luar. Ia memberanikan diri menoleh. Sekilas ia melihat bayangan hitam berdiri di luar jendela, tinggi dan membungkuk. Rambutnya basah menempel di kaca. Rina menjerit pelan dan langsung menarik selimut menutupi wajah. Mas, ada orang di luar mas. Dimas terlonjak menatap ke arah jendela. Tapi saat ia melihat, bayangan itu sudah hilang. Gak ada apa-apa Rin, udah tidur lagi. Namun dalam hati, Dimas pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam itu mereka tidak tidur nyenyak. Pagi datang dengan langit kelabu. Rina bangun lebih dulu menyiapkan air panas. Tapi saat membuka pintu belakang, langkahnya terhenti. Di depan pintu dapur, seekor ayam hitam tergeletak kaku. Matanya melotot ke atas, paruhnya terbuka. Dan di dalamnya terselip 3 bunga melati busuk berlumuran tanah. Tubuh Rina gemetar, ia mundur perlahan sambil menutup mulut. Astaga, Bu Sarni tiba-tiba muncul dari arah kebun membawa sapu lidi. Kenapa lagi sih ribut-ribut? Bu, itu ayam mati di depan pintu Bu. Tapi di mulutnya ada bunga melati Bu. Bu Sarni menatap ayam itu sekilas, lalu tersenyum dingin. Biasa aja, mungkin ayamnya makan bunga di kuburan belakang. Udah buang aja. Tapi Bu, ini bukan kebetulan. Kayak ada yang sengaja menaruhnya Bu. Tatapan Bu Sarni berubah tajam. Rina, kamu terlalu banyak mikir dari rumah ini. Kalau kamu mau betah, jangan suka menuduh. Gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Kamu itu dari kota, gak tahu orang desa itu gimana. Nada suaranya keras membuat Rina menunduk. Maaf Bu, saya gak maksud menuduh. Bagus, kata Bu Sarni dingin. Sekarang bersihkan, jangan biarkan bangkai di rumah. Rina menatap ayam itu dengan hati berat. Saat ia hendak mengangkatnya, ia merasa bulu ayam itu masih lembab, seperti baru saja disiram air. Saat jari Rina menyentuhnya,
Hawa dingin langsung menjalar ke tubuhnya. Ia hampir menjatuhkan bangkai itu. Bu, dingin banget ayamnya, padahal udaranya panas. Bu Sarni hanya menatap tanpa ekspresi. Sudah kubilang, jangan pikir macem-macem. Kalau kamu takut, gak usah tinggal di sini. Kalimat itu membuat hati Rina merasa tertusuk. Dia menatap Bu Sarni lama, lalu memalingkan wajah sambil membawa ayam itu ke kebun belakang. Menggali lubang kecil dan mengubur bangkai ayam hitam itu dengan tangannya sendiri. Tapi saat tanah menutupi tubuh ayam itu, ia melihat sesuatu. Di bawah leher ayam itu ada kain kecil berwarna merah berisi tulisan huruf Jawa. Rina membeku, ia hampir membukanya. Tapi tiba-tiba angin berembus kencang, membuat pohon pisang bergoyang keras. Dia merasa ada seseorang mengawasi dari belakang. Dengan cepat ia menimbun tanah dan berlari masuk rumah. Siang itu Rina duduk di ruang tengah sambil memegang jimat dari Mbah Karta. Hatinya gundah. Dimas pulang membawa kabar bahwa bengkel tempatnya membantu akan segera tutup karena pemiliknya sakit mendadak. Mas, ini aneh. Baru aja kamu kerja, pemiliknya sakit parah. Dimas menghela nafas. Mungkin kebetulan aja, Rin. Jangan semua dikaitkan sama hal aneh. Tapi Mas, sejak kita pulang ke sini, semua kayak gak beres. Rezeki seret, tidur gak tenang, badan aku dingin terus. Mas gak ngerasa? Dimas diam lama, lalu menatap istrinya. Aku ngerasa, tapi aku gak mau nyalahin ibu. Dia ibuku, Rin. Jangan bawa-bawa nama dia lagi ya. Rina mengangguk pelan, walau hatinya tetap menolak. Ia tahu Dimas berusaha melindungi ibunya, tapi firasatnya kuat. Semua ini berawal dari rumah ini. Menjelang sore, Bu Sarni terlihat sibuk di dapur, menumbuk sesuatu di lesung batu. Bau rempah bercampur aroma anyir memenuhi ruangan. Rina mengintip dari ruang tengah. Di dalam mangkok besar, ia melihat campuran bunga, darah ayam, dan potongan rambut yang sangat mirip dengan miliknya. Rina menahan nafas. Ya Allah, dia mundur perlahan agar tidak ketahuan. Tapi lantai kayu berderit pelan. Bu Sarni langsung menoleh. Rina, kamu ngapain ngintip saya? Rina panik. Saya cuma mau ambil air, Bu. Bu Sarni menatapnya dengan senyum tipis. Kalau haus bilang, gak usah ngintip orang tua kerja. Ada hal-hal yang gak perlu kamu tahu. Rina menunduk, wajahnya memucat. Dalam hati ia berdoa, semoga Dimas cepat sadar. Malam pun tiba, hujan kembali turun. Kali ini disertai petir. Rina tak bisa tidur, ia memegang jimat dari Mbah Karta erat-erat. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan 3 kali di pintu kamar. Rina menatap Dimas yang masih tidur lelap. Mas, bisiknya, tak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan tubuh gemetar, Rina mendekat ke pintu. Siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Hening. Lalu dari luar terdengar suara perempuan lirih tapi jelas. Rina, buka pintunya. Ibu mau ngomong. Rina langsung pucat. Itu suara ibunya, Bu Sarni. Tapi kenapa suaranya begitu serak dan berat? Dia menempelkan telinga ke pintu. Bu, ada apa? Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas berat di balik pintu. Mbah Karta bilang, jangan keluar. Batinnya bergetar, tapi rasa penasaran menguasainya. Ia perlahan membuka pintu sedikit. Saat celah pintu terbuka, angin dingin langsung menyambar wajahnya. Dia menoleh dan hampir menjerit. Di depan pintu berdiri sosok perempuan, basah kuyup. Matanya merah menyala dan kulitnya kehitaman seperti terbakar. Rina, suara itu lirih. Kenapa kamu melawan ibu? Rina menutup pintu secepatnya dan menjerit. Mas, bangun mas, ada ibu di luar. Dimas terbangun kaget. Apa sih Rin? Dimas langsung berlari membuka pintu.
tapi di luar sudah tak ada siapapun. Hanya halaman basah oleh hujan. Lihat sendiri, gak ada apa-apa, katanya kesal. Rina gemetar. Tadi aku lihat ibu di situ, tapi mukanya aneh, Mas. Kayak hitam, matanya memerah. Dimas menarik nafas panjang. Rina, kamu capek, kamu itu halu. Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku gak gila. Aku tahu apa yang aku lihat. Dimas tak menjawab. Ia menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Rina masih berdiri, memandangi pintu itu lama. Hatinya bergetar. Ia yakin yang tadi muncul barusan bukan manusia biasa. Dan ketika subuh tiba, saat Rina membuka pintu kamar, ia menemukan di depan lantai kamar seekor ayam hitam, baru, masih segar, tapi tubuhnya membeku kaku seperti es. Kali ini paruhnya terselip secari kertas dengan tulisan tangan. Kamu sudah melawan, bersiaplah menerima akibatnya. Rina menatap kertas itu sambil menangis. Ia tak tahu harus lari atau bertahan. Tapi satu hal pasti, kini santet itu benar-benar hidup di dalam rumah. Pagi itu langit Indramayu tampak muram, seolah menandai awal dari segala sesuatu yang buruk. Angin berembus lambat membawa aroma tanah basah bercampur amis darah ayam yang semalam Rina temukan di depan kamar. Tubuhnya lemas, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Dimas mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini kebetulan. Tapi di dalam hati kecilnya, rasa takut mulai tumbuh. Rina duduk di teras, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia termenung, memandangi halaman belakang tempat ayam-ayam sering berkeliaran. Tapi pagi itu tak ada satupun ayam yang berkokok, hening. Langkah berat Bu Sarni terdengar dari dalam rumah. Perempuan tua itu keluar sambil menenteng baskom berisi air dan beberapa bunga kenanga. Ia menatap Rina sekilas. Kenapa duduk melamun? Kamu di sini mau hidup, jangan kasih energi lemah. Rumah ini gak suka orang yang takut-takutan. Rina menelan ludah, mencoba bersikap sopan. Saya cuma capek, Bu. Gak enak badan dari semalam. Ya jelas gak enak badan. Kalau orang muda pikirannya kotor. Badannya kena balik. Jawab Bu Sarni tajam. Rina menunduk. Maksud ibu apa, Bu? Bu Sarni tersenyum dingin. Kamu pikir ibu gak tahu? Kamu sering bisik-bisik sama Mbah Karta, dukun kampung yang sok bisa ngusir santet itu. Rina terkejut. Saya cuma minta air doa, Bu, gak lebih. Air doa. Bu Sarni mendengus. Kamu kira ibu gak tahu air itu buat apa? Kamu takut sama ibu? Rina berdiri, nadanya mulai bergetar. Saya gak takut, Bu, tapi saya cuma mau hidup tenang. Sejak saya dan Dimas tinggal di sini, banyak hal aneh terjadi. Ayam mati, suara aneh tiap malam, dan saya sering mimpi buruk. Ya karena kamu gak tahu diri, bentak Bu Sarni tiba-tiba. Dimas anak saya, kamu pikir kamu pantas buat dia? Kamu itu pembawa sial. Sejak kamu datang, rezeki keluarga ini mandek. Dimas yang baru keluar dari kamar langsung mendengar pertengkaran itu. Bu, Rina gak salah apa-apa. Bu Sarni menatap Dimas tajam. Kamu diam. Sejak kamu nikah sama dia, hidup kamu makin susah. Kamu buta cinta, anakku. Bu, tolong jangan ngomong begitu di depan Rina, ucap Dimas dengan nada berat. Kami cuma pengen hidup damai di sini. Bu Sarni tertawa kecil, namun tawanya terdengar dingin. Damai. Di rumah ini gak ada kata damai buat perempuan kayak dia. Ia berjalan masuk rumah, meninggalkan Dimas dan Rina dalam kebisuan yang mencekam. Siang hari Rina duduk di kamar sambil menatap jimat dari Mbah Karta. Ia memegangnya erat, tapi entah kenapa benda itu terasa lebih panas dari biasanya. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara benda jatuh. Ia keluar dan melihat kendi air di ruang tengah pecah berserakan. Airnya mengalir sampai ke bawah meja altar kecil, tempat Bu Sarni biasa meletakkan dupa. Rina berjongkok hendak membersihkan, tapi tiba-tiba
matanya menangkap sesuatu di bawah meja. Seikat rambut hitam yang dililit benang merah. Di atasnya tertancap jarum kecil. Jantung Rina langsung berdegup kencang. Ia tahu ini bukan benda biasa. Saat ia hendak mengambilnya, suara Bu Sarni terdengar dari belakang. "Jangan sentuh!" Rina terlonjak, tubuhnya membeku. "Bu, ini apa, Bu?" Bu Sarni menatap benda itu sekilas. "Itu pelindung rumah. Kalau kamu nggak ngerti, jangan ganggu." "Pelindung rumah? Tapi kenapa ada rambut? Ini kayak milik saya, Bu." Bu Sarni mendekat, wajahnya dingin. "Kamu pikir rambut kamu begitu berharga sampai orang mau simpan? Jangan sok penting." Nada suaranya membuat Rina ingin menangis. Tapi sebelum sempat menjawab, Bu Sarni mengibaskan tangannya, menyuruhnya pergi. "Bersihin pecahan kendi itu. Airnya biar aja, biar netralin hawa rumah." Rina menunduk dan mengikuti perintah, tapi di dalam hati rasa takutnya semakin kuat. Malamnya Dimas kembali dari luar dengan wajah letih. "Mas, kamu dari mana?" "Dari bengkel, mau cari kerja baru, tapi semua nolak, Rin. Katanya bengkelku yang dulu kena sial gara-gara aku." Rina memegang tangan suaminya. "Mas, aku yakin ini ada yang gak beres. Aku pengen kita keluar dari rumah ini." Dimas menarik tangannya pelan. "Jangan ngomong gitu, Rin. Nanti ibu marah lagi." "Mas, kamu gak lihat? Ibu itu bukan cuma marah, tapi benci sama aku. Aku takut, Mas. Aku takut dia beneran ngelakuin sesuatu." Dimas hanya terdiam. Ia tahu istrinya tidak berbohong. Namun ia juga tak tega menuduh ibunya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di dinding kamar. Mereka berdua saling menatap. "Mas, kamu dengar kan?" "Iya, tapi mungkin tikus." Belum sempat mereka menenangkan diri, suara itu berubah. Sekarang terdengar seperti seseorang menggaruk dari dalam tembok. Rina menjerit pelan. "Mas, itu bukan tikus. Suaranya di dalam dinding." Dimas mendekat ke tembok dan mengetuk pelan. Saat ketukan terakhir, sesuatu terdengar jatuh di balik dinding. Ia segera menyorotkan senter dan tampak lubang kecil di sana. Keluar benda kecil yang berguling di lantai, sebuah boneka jerami dengan wajah hitam terbakar. Perutnya ditusuk 3 jarum. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. "Ya Allah, apa ini?" Dimas memungut boneka itu perlahan. Saat jarinya menyentuh jarum, darah menetes dari ujungnya. "Rin, ini darah beneran, Rin." Malam itu mereka berdua duduk terdiam lama. Dimas akhirnya berkata, "Besok kita harus ke rumah Mbak Karta." Keesokan harinya, mereka berdua pergi diam-diam sebelum matahari tinggi. Mbak Karta menatap mereka dengan wajah serius saat mendengar cerita tentang boneka jerami itu. "Sudah saya duga, santet itu dikirim oleh orang yang dekat, sangat dekat." Rina menunduk. "Saya takut, Mbah, kalau itu benar, Ibu." Mbak Karta menghela nafas. "Anak muda, santet paling jahat bukan dari luar rumah, tapi dari orang yang punya ikatan darah dan dendam. Saya bisa bantu, tapi kamu harus kuat." "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" "Jimatmu sudah rusak separuh, Rina. Energi ditahan oleh sesuatu di rumah itu. Malam nanti jangan tidur, dengarkan baik-baik. Kalau kamu dengar suara dari luar yang memanggil namamu, jangan jawab." Rina mengangguk pelan, tapi air matanya mengalir tanpa sadar. "Kenapa harus kami? Apa salah kami, Mbah?" "Karena kamu dianggap merampas sesuatu yang bukan milikmu. Ibu mertuamu. Kamu dulu punya hutang, dendam, dan kamu jadi wadah balasannya." Dimas meremas tangan istrinya erat-erat. "Kami akan lawan, Mbah." Mbah Karta mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam ini jadi penentu. Kalau kalian lemah, arwah yang dikirim itu akan mengambil satu di antara kalian." Dina terisak pelan.
Dimas memeluknya, menatap ke arah rumah mereka yang kini terasa jauh di kejauhan. Dalam hati mereka tahu, malam nanti rumah itu tak akan sama lagi. Langit malam di Indramayu tampak pekat tanpa bulan. Angin berembus kencang, membuat daun pisang di belakang rumah bergoyang keras, menimbulkan suara kerasak-kresek seperti bisikan. Rina duduk di ruang tengah bersama Dimas. Di hadapan mereka ada semangkok air doa yang diberikan Mbah Karta dan sebatang dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Sejak sore mereka sudah menyiapkan diri. Sesuai pesanan Mbah Karta, tidak boleh tidur, tidak boleh menjawab suara apapun dari luar rumah. Rina menggenggam jimat pemberian Mbah Karta erat-erat, sementara Dimas duduk menatap pintu depan yang setengah terbuka. Mas, kalau nanti beneran ada yang datang, kita harus gimana? Tenang Rin, kita cuma diam, jangan buka pintu, jangan ngomong apapun. Ingat pesan Mbah Karta. Rina mengangguk meski wajahnya sudah pucat. Hatinya berdebar kencang, seolah tahu sesuatu sedang mendekat. Suasana mendadak hening. Mereka berdua saling menatap, nafas mereka tertahan. Dari luar terdengar langkah kaki pelan melewati halaman, lalu berhenti tepat di depan pintu. 3 ketukan itu terdengar jelas. Rina, suara perempuan memanggil. Serak tapi familiar. Buka pintunya. Ibu kedinginan, Nak. Rina memejamkan mata. Air matanya jatuh. Itu suara ibu, jangan jawab. Dimas menahan suaranya agar tidak bergetar. Rina. Suara itu semakin dekat, seperti berbisik tepat di balik pintu. Ibu cuma mau minta maaf. Rina menutup telinga, menggigit bibirnya kuat-kuat. Tapi tiba-tiba dari arah kamar Bu Sarni terdengar suara langkah, seolah seseorang berjalan di dalam. Dimas menatap ke arah kamar ibunya. Tapi Rin, suara ibu juga ada dari dalam kamar. Keduanya membeku. Kalau yang di dalam kamar Bu Sarni benar ibunya, lalu siapa yang di luar? Dimas berdiri dan menggenggam tangan istrinya. Kita harus kuat, jangan buka apapun yang terjadi. Tiba-tiba dupa yang mereka bakar padam sendiri. Angin dingin berhembus dari arah dapur, membuat lampu gantung bergoyang pelan. Rina berusaha menahan tangis, tapi rasa takutnya sudah meluap. Mas, aku takut. Pegang tanganku Rin, jangan lepas. Beberapa detik kemudian dari luar terdengar suara seperti sesuatu diseret di tanah. Lalu bunyi benda jatuh tepat di depan pintu. Setelah itu hening. Dimas menatap ke arah pintu. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Mas, jangan mas. Rina menahan, tapi Dimas perlahan mendekat. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. Tak ada suara. Perlahan ia membuka sedikit, hanya selembar celah. Angin dingin langsung menyergap wajahnya. Ia melihat satu di depan rumah. Seekor ayam hitam tergantung di tali. Kepalanya sudah terpenggal. Darahnya menetes ke tanah, membentuk garis menuju arah dapur. Dimas mundur cepat dan menutup pintu rapat. Ya Allah, Rina terisak. Mas, ini udah gak wajar. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Gak bisa Rin, kalau kita keluar sekarang bisa bahaya. Mbah Karta bilang jangan keluar sampai subuh. Rina memeluk Dimas erat-erat. Tapi aku takut mas, aku merasa ada yang ngeliatin kita dari tadi. Belum sempat Dimas menjawab, suara tawa perempuan terdengar dari arah atap, melengking tinggi dan memecah keheningan. Mereka berdua langsung menatap ke atas. Suara itu bergema, lalu perlahan berpindah ke jendela belakang. Bayangan hitam melintas cepat di luar. Dimas mengambil pisau dapur yang sudah disiapkannya. Sementara Rina terus membaca doa. Rina menunjuk ke jendela dari kaca yang berembun. Tampak wajah seorang perempuan menempel dari luar. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi hitam. Wajah itu adalah wajah ibu mertuanya.
tapi kulitnya gosong dan berasap. "Rina, kau merebut anakku. Kau rampas hidupku." Rina menjerit dan berlari ke belakang. Dimas mengejar sambil membawa air doa. Ia menyiramkan air itu ke arah jendela. Air itu menyentuh kaca, terdengar suara seperti benda panas terkena air. Bayangan itu hilang lenyap, tapi bau daging terbakar memenuhi udara. Malam semakin panjang, menunjukkan pukul 2 dini hari. Rina duduk di lantai sambil menangis, tubuhnya gemetar hebat. Dimas berusaha menenangkan, tapi ia sendiri sudah kehilangan tenaga. Tiba-tiba dari arah Bu Sarni terdengar suara benda pecah. Mereka berdua saling berpandangan. "Mas, jangan bilang itu dari kamar ibu." Kamar itu gelap, bau dupa dan darah menyeruak. Di lantai terlihat baskom berisi air yang sudah menghitam, dan di tengahnya mengapung potongan kuku manusia. Dimas hampir muntah. Ia menutup hidung dan mundur. Tapi saat ia menoleh ke arah ranjang, sosok Bu Sarni berdiri di sana. Matanya menatap tajam, tubuhnya kaku seperti boneka. Suaranya bergetar. Perempuan itu tersenyum perlahan. "Kamu anakku." "Bu, apa yang ibu lakukan?" "Aku cuma mau jaga kamu dari perempuan itu." "Ibu salah, Bu. Rina nggak ngambil apapun dari ibu." Bu Sarni melangkah mendekat, langkahnya pelan tapi berat. "Kamu nggak ngerti. Dia bukan cuma mengambil kamu, tapi juga rezeki dan nasib keluarga kita. Aku cuma ingin mengembalikan apa yang jadi milikku." Dimas mundur, tapi tiba-tiba tubuh Bu Sarni menegang dan matanya berbalik putih. Ia berteriak keras, lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Rina menjerit dari ruang tengah. "Mas, ada apa?" Dimas berlari memeluk ibunya. Tapi tubuh itu sudah dingin, nafasnya terhenti. Dalam genggamannya, Dimas melihat sesuatu. Segumpal tanah kuburan dan seutas benang merah. Beberapa menit kemudian, Rina berlari keluar mencari bantuan ke rumah Mbah Karta yang tak jauh dari sana. Saat Mbah Karta datang, ia langsung menatap tubuh Bu Sarni dengan wajah serius. Dia sudah kalah sama dirinya sendiri. Ilmu yang dia pakai balik menyerang tuanya. "Jadi selama ini memang ibu yang mengirim santet itu?" Mbah Karta mengangguk pelan. "Iya nak, tapi sekarang arwahnya belum tenang. Kamu harus kuat, karena santet ini belum sepenuhnya mati. Masih ada sisa dendam yang tertanam di rumah ini." Dimas memejamkan mata, memeluk jenazah ibunya sambil menangis. "Bu, kenapa harus begini, Bu?" Mbah Karta berdiri menatap ke arah jendela yang masih terbuka. "Malam ini belum selesai. Kalau kamu dengar suara panggilan, jangan jawab. Kalau tidak, dendam itu akan pindah ke tubuh yang baru." Rina menggenggam tangan suaminya erat-erat. Hujan mulai turun deras, dan di luar samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Tangisan itu terdengar sangat mirip dengan suara Bu Sarni. Suara petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Jenazah Bu Sarni sudah dibungkus kain kafan dan diletakkan di ruang tengah, menunggu dimandikan pagi nanti. Namun meski jasadnya diam, hawa di dalam rumah terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang masih bertahan, enggan pergi. Rina duduk bersandar di dinding sambil memeluk lutut, wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Dimas duduk di samping jenazah ibunya, menatap tanpa kata. Sementara Mbah Karta duduk di dekat pintu, membakar dupa dan berkomat-kamit membaca doa perlindungan. "Mas, apa kita harus di sini terus? Aku takut, Mas. Dari tadi aku dengar suara langkah di belakang rumah." Dimas menoleh, wajahnya kusut dan lelah. "Udah Rin, jangan takut. Selama Mbah Karta di sini nggak akan ada apa-apa." Namun Mbah Karta tiba-tiba membuka mata, tatapannya serius. "Kamu salah, nak. Arwah ibumu belum pergi. Tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya masih terikat dengan rumah ini.
terikat, maksudnya bagaimana Mbah? Dia meninggal dengan dendam besar. Orang yang mati karena ilmu hitamnya sendiri, jiwanya nggak langsung tenang. Biasanya akan gentayangan di tempat terakhir dia bernafas, mencari siapa yang dia salahkan. Sekarang arwah ibumu masih di sini. Menjelang pagi, suasana semakin mencekam. Lilin yang menyala di dekat jenazah tiba-tiba berkedip-kedip dan padam begitu saja. Dimas berdiri cepat. Mbah, kenapa apinya mati, Mbah? Tenang, kalau api padam tanpa angin, artinya arwah sedang lewat. Bau busuk tiba-tiba menyeruak dari arah jenazah. Bau itu seperti daging busuk bercampur darah basi. Mbah Karta segera berdiri dan menaburkan garam di sekeliling kain kafan. Dia mulai gelisah. Dimas menatap jenazah ibunya. Wajahnya pucat. Mbah, jangan bilang ibu bisa bangun lagi. Kalau dendamnya kuat, bisa. Tapi dia gak akan kembali sebagai manusia. Rina menutup mulutnya, menahan tangis. Tiba-tiba kain kafan di bagian kepala bergerak pelan. Awalnya hanya seperti tersentuh angin, tapi makin lama makin jelas, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha bangkit. Dimas langsung berlari ke arah jenazah ibunya. Bu, jangan Bu, ibu udah meninggal. Jangan sentuh, seru Mbak Karta, tapi terlambat. Saat Dimas menahan tubuh itu, kain kafan terbuka sedikit dan memperlihatkan wajah Bu Sarni. Mata yang seharusnya tertutup kini terbuka lebar, menatap lurus ke arah Rina. Rina menjerit, "Ya Allah!" Wajah Bu Sarni berubah perlahan, kulitnya menghitam, bibirnya bergerak meski tak bersuara. Tapi semua orang di ruangan itu bisa mendengar bisikannya di dalam kepala mereka. "Rina, kamu penyebabnya. Kamu rampas anakku." Rina jatuh berlutut sambil menangis. "Bukan aku, Bu. Aku gak pernah mau nyakitin ibu." Mbah Karta cepat-cepat menaburkan air doa ke wajah jenazah. Tubuh itu kembali diam, tapi air doa mendesis seperti menyentuh besi panas. "Mbah, tolong tenangkan ibu, Mbah. Saya gak mau ibu tersiksa begini." "Untuk menenangkan arwahnya, kamu harus mengaku. Ada sesuatu yang belum kamu katakan." Dimas terdiam. "Maksudnya, Mbah?" "Ibumu tidak akan berhenti sebelum kamu jujur. Apa yang terjadi sebelum kamu dan Rina pulang ke sini?" Rina menggigit bibirnya lalu menunduk. "Saya pernah marah sama ibu, Mbah. Saya bilang saya gak mau balik ke kampung karena malu hidup miskin. Saya ngomong kasar. Saya gak tahu kalau kata-kata itu membuat dia dendam sampai segitunya, Mbah." Mbah Karta menghela nafas. Dendam yang membuka pintu gelap. Dia merasa kehilangan harga diri, lalu mengutuk kamu dan istrimu. Rina memegangi dadanya. "Mbah, kalau begitu gimana cara menutup pintu itu, Mbah? Kamu harus minta maaf di depan arwahnya. Tapi kalau kamu bohong sedikit saja, dia akan bangkit sepenuhnya." Dimas mendekat ke jenazah, suaranya bergetar. "Bu, saya minta maaf. Saya anak durhaka, Bu. Saya nggak tahu kata-kata saya bisa membuat ibu sejahat itu. Tapi saya mohon, Bu, lepaskan dendam ibu. Kasihan Rina, Bu. Dia nggak salah apa-apa." Tiba-tiba kain kafan bergetar lagi, tapi kali ini tidak menyeramkan. Bau busuk itu perlahan memudar, berganti aroma bunga kenanga yang lembut. Mbah Karta tersenyum tipis. Dia dengar, Nak. Arwahnya mulai tenang. Namun baru saja mereka merasa lega, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh dan pecah berantakan. Suara langkah cepat menghantam lantai kayu. Dimas menoleh tapi tak melihat siapapun. "Mbah, itu apa lagi, Mbah?" "Bukan arwah ibumu. Itu makhluk yang dia lepaskan sebelum mati." Dari kegelapan dapur muncul sosok hitam, merangkak di lantai. Matanya merah, mulutnya sobek sampai telinga, dan tubuhnya seperti dibungkus kain basah. Sosok itu melompat ke dinding, merayap cepat menuju arah Rina.
Dimas berdiri di depan istrinya, melindungi dengan tubuhnya. Mbah Karta mengambil air doa yang tersisa dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. Sosok itu menjerit nyaring, lalu lenyap seketika menjadi asap hitam. Hening, Mbah Karta menunduk, wajahnya lelah. Sudah selesai untuk malam ini. Tapi ingat, sisa santet itu masih menempel di tanah rumah ini. Kalian harus pergi dari sini secepatnya. Rina masih menangis, tubuhnya gemetar. Tapi rumah ini kan rumah peninggalan keluarga Dimas, Mbah. Lebih baik kehilangan rumah daripada kehilangan nyawa. Arwah ibumu sudah setengah pergi, tapi sisa ilmunya akan terus hidup di tempat ini, menanam kekuatannya. Kalau kalian tetap di sini, suatu saat makhluk itu akan terbentuk lagi. Dimas menatap tubuh ibunya yang kini benar-benar tenang. Matanya tertutup rapat. Wajahnya tak lagi hitam. Ia menangis tanpa suara. Bu, maafkan aku. Aku janji akan doain ibu setiap malam. Rina memeluk suaminya. Mas, kita harus pergi sekarang juga, Mas. Mbah Karta berdiri, membakar dupa terakhir dan menancapkannya di dekat jenazah. Asapnya naik perlahan, membentuk pusaran kecil sebelum menghilang di udara. Pagi nanti, kuburkan jasadnya. Setelah itu jangan pernah kembali ke rumah ini. Rina menatap sekeliling rumah dengan mata penuh air mata. Dinding kayu yang dulu terasa hangat, kini tampak dingin dan asing. Ia tahu rumah itu telah menjadi tempat bagi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, ia bisa merasakan bahwa di dalam lantai tempat mereka berdiri masih ada sesuatu yang belum tertimbun sepenuhnya. Pagi datang dengan langit yang kelabu. Hujan semalam menyisakan genangan air di halaman rumah Bu Sarni. Udara lembab dan aroma tanah basah bercampur dengan bau dupa yang belum sepenuhnya padam. Di ruang tengah, jenazah Bu Sarni sudah siap untuk dimakamkan. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Wajah mereka menunjukkan rasa iba dan was-was sekaligus. Mbah Karta berdiri di dekat pintu sambil menggenggam tas kecilnya. Ingat Dimas, jangan sampai ada yang membuka kain kafan setelah ini. Kalau sudah dikubur, biarkan dia tenang. Dimas mengangguk. Iya Mbah, saya janji. Pemakaman pun berlangsung dengan hikmat. Ibu udah tenang, Rin? Mbah Karta menatap langit. Arwah yang meninggal karena amarah butuh pengakuan. Kamu sudah mengakui kesalahanmu. Sekarang biarkan dia tidur dengan damai. Kita sekarang sudah melewati semuanya, Rin. Sekarang waktunya kita mulai hidup baru. Mbah Karta menepuk bahu mereka pelan. Tapi ingat nak, jangan pernah membenci arwah yang tersesat. Karena kadang dendam mereka lahir dari cinta yang gak sempat terucap. Malam semakin larut, mereka bertiga berjalan meninggalkan kuburan di belakang. Angin bertiup lembut seperti ucapan selamat tinggal. Namun sebelum benar-benar pergi, Dimas sempat menoleh sekali lagi di atas nisan. Entah karena pantulan cahaya atau bukan, ia melihat bayangan samar seorang perempuan tua sedang duduk menatapnya dengan senyum lembut. Senyum yang dulu sering ia lihat waktu kecil. Ibu, bisiknya. Bayangan itu perlahan menghilang dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah mereka benar-benar sunyi. Tak ada langkah di tengah malam, tak ada suara bisikan, hanya kedamaian dan kenangan seorang ibu yang akhirnya menemukan jalannya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.